Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid-din wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, adakah teman-teman yang tidak masuk? Kenapa? Ada Dian nih. Dia kenapa kayak Dispel sama Fatih ya satu ya. Fatih sama Al Agusa. Mari kita doakan semoga teman-teman yang sedang sakit bisa lekas sembuh ya. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, siswa bertanya, adakah yang mengerti apa itu energi alternatif? Ya, apa? Betul ya yang dikatakan oleh teman kalian, bahwasanya energi alternatif merupakan energi yang digunakan untuk mengganti sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Oke, jadi siapa yang mau mengulangi lagi apa itu energi alternatif? Aku. Apa? Jawaban? Jadi energi alternatif itu sumber energi yang digunakan sebagai pengganti energi fosil. Untuk apa? Untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi yang tak terbatas. Oke, betul. Ada yang tahu apa saja contoh energi alternatif? Ada yang tahu? Ya. Oh, energi ya, energi. Angkat tangan jawab. Bisa sekarang. Ada energi angin, ya, air, matahari, Kan pada saat tadi ya. apa tadi? Betul. Apa lagi? Nah, jadi contoh dari energi alternatif itu ada energi angin, energi air, panas bumi, dan juga bioenergi. Ada yang tahu contoh penerapan energi angin ini menjadi apa? Betul. Kemudian untuk energi air, ya betul, PLTS.
Iya betul, biogas ataupun bahan bakar. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai pemanfaatan dari energi alternatif sebagai upaya pengganti dari sumber energi yang fosil, yaitu salah satunya adalah bioenergi. Nah, bioenergi yang kita gunakan adalah minyak jelantah. Jadi minyak jelantah itu merupakan salah satu dari energi bioenergi yang nantinya bisa diubah menjadi bahan bakar, yaitu menjadi apa? Ada yang tahu? Minyak jelantah bisa diubah menjadi apa? Bahan bakar. Bahan bakar atau menjadi biodiesel. Nah, jadi pada hari ini kita akan melakukan penyelidikan, yaitu untuk mengubah dari minyak jelantah menjadi biodiesel yang nantinya dapat digunakan untuk sehari-hari. Apakah dapat dipahami? Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis potensi dari limbah minyak jelantah sebagai sumber energi alternatif untuk mengatasi ketersediaan energi fosil yang kian menipis. Kemudian dapat mengevaluasi dampak lingkungan dari pembuangan limbah minyak jelantah. Kemudian dapat merancang dan juga melaksanakan investigasi yang akan terjadi. Kemudian dapat mengumpulkan dan menginterpretasikan data hasil eksperimen nanti yang telah kita lakukan. Kemudian mampu menyusun argumentasi ilmiah, serta mampu mempertahankan argumentasi dan juga dapat menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab etis atas pengolahan limbah rumah tangga. Nah, jadi Miss ini memiliki beberapa LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nantinya Miss akan membagikan ke kelompok. Ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya ya? Nanti Miss akan membagikannya, kemudian nanti Miss akan menjelaskan bagaimana tata cara pengerjaannya. Apakah dapat dipahami? Nah, coba diperhatikan dulu, apakah LKPD-nya sudah dibuka? Diperhatikan ya, jadi di bagian awal dan juga halaman kedua itu berupa identitas kelompok. Jadi nanti kalian akan menulis nama dan juga tugas dari tiap kelompoknya. Untuk tugasnya sendiri itu bisa ketua, sekretaris, pencari informasi dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu ada capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran pada hari ini. Kemudian ini ada di halaman selanjutnya itu ada panduan penulisan argumentasi. Nah, jadi ini ada beberapa aspek yang harus kalian perhatikan dalam mengisi LKPD. Kemudian di bagian selanjutnya itu terdapat identifikasi tugas. Nah, di identifikasi tugas ini terdapat wacana. Nah, jadi nanti kalian harus memahami dan juga menganalisis wacana yang ada di sini, yang nantinya menjadi basis kalian untuk mengerjakan LKPD selanjutnya. Di sini juga ada QR. Nanti kalian bisa men-scan-nya untuk HP kelompok 1 untuk melihat video yang ada di LKPD tersebut. Nah, kemudian ini ada informasi. Jadi nanti kalian disuruh untuk membuat hipotesis. Ada yang tahu hipotesis itu apa?
Nah, jadi dari wacana yang tadi di halaman sebelumnya, nanti kalian ada dua pertanyaan nih. Nah, dua pertanyaan ini dijawab dari wacana tersebut. Kemudian di halaman selanjutnya di pengumpulan data ini ada alat bahan yang akan kalian gunakan untuk penyelidikan, mulai dari minyak jelantah, metanol, KOH, NaOH, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat juga langkah-langkah dalam pembuatan biodiesel dari minyak jelantah. Nah, jadi nanti untuk yang eksperimen kalian bisa membaca langkah-langkah yang ada di LKPD tersebut. Kemudian di sini, nah jadi karena kita eksperimen, nanti ada beberapa rumus dan juga indikator. Nah, untuk rumus dan indikator kalian bisa melihat dari halaman yang ada di sini. Apakah dapat dipahami? Dapat. Nah, kemudian nanti kalian saat penyelidikan, kalian disuruh untuk menuliskan pertanyaan penelitian, klaim, data, warung, dan juga mapping. Untuk datanya, nanti hasil dari penyelidikan kalian itu akan dituliskan di sini. Ini kan ada 4 tabel. Nah, nanti setiap kelompok itu bertukar informasi. Gitu. Ya, kemudian nanti ada wearer, baking, dan juga daftar pusaka. Nah, tadi ada yang bertanya ya untuk wearer, baking itu apa? Nah, jadi untuk wearer Nah, coba diperhatikan. Jadi di LKPD itu kan
ada claim, data, warrant, dan juga backlink. Nah, untuk claimnya sendiri itu merupakan pendapat dari kalian. Nah, jadi nanti kan ada pertanyaan penelitian, kemudian kalian menjawab nih menurut pendapat kalian itu bagaimana. Itu dituliskan di claim. Kemudian ada data. Data ini berupa bukti. Nah, jadi nanti saat kalian eksperimen itu kan terdapat beberapa data yang nantinya dimasukkan ke dalam tabel. Nah, itu yang dinamakan data. Kemudian untuk warrant atau penjamin. Nah, jadi warrant ini merupakan penjabaran dari data yang ada di tabel tersebut, tapi di dalam bentuk paragraf. Apakah bisa dipahami? Kemudian yang terakhir yaitu backing. Nah, jadi backing atau pendukung. Backing ini berupa penjelasan tentang klaim data warrant kalian, tapi menggunakan jurnal. Nah, untuk jurnalnya itu sudah ada di LKPD. Jadi nanti kalian tinggal scan aja, nanti ada beberapa sumber referensinya. Apakah dapat pahami? Oke, baiklah kita langsung saja ke proses penyelidikannya. Jadi untuk waktunya sendiri itu 1 jam, dimulai dari sekarang. Yang hitam. Awas panas. Manilah. Oh, kayak wanginya kayak teh ya. Baik, apakah penyelidikannya sudah selesai hari ini? Oke, jika
Siap? Siap. Doa mulai. Billahi Rabba wa bil Islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Allahumma faqqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir. Amin. Baik, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Kenapa? Bagus. Kenapa? Oke. Baik, apakah penyelidikan kemarin sudah selesai? Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan penyelidikan yang masih selesai ya. Enggak bisa. Nah, dibedirin gitu deh. Nah, kan bisa. Udah. Dah. Dipindahin dulu ya. Dah. Minyak kita yang mana? Suhunya berapa? 50 ya? Apa? Suhunya 90. Ini baru 39. Yang udah dipanasin di sini itu dicek, tapi jangan jadi diangkat dulu. Nah, nanti sekiranya nanti kalian cek, bisa dicek pertama. Ya, kalau masih 60 berarti dinaikin sampai sekian, pokoknya di 90 panasnya. Panasin. Iya. Ingetin punya kalian. Udah kita ini apa ini?
2 menit 50 detik. Saya nggak dapat. Ini yang Saya gede banget. apinya lebih unggun ya. Iya. Oke, baik. Apakah penyelidikannya sudah selesai? Nah, jika sudah selesai, kita lanjut ke bagian C, yaitu produksi argumen datatif. Bisa dibuka di bagian KPD-nya ya. Jadi kalian setelah dari penyelidikan, kalian harus mengisi pertanyaan penelitian, klaim, data, word, backing, dan juga dapus. Kemarin udah Miss bilang klaim, tahu nggak klaim apa? Ya, betul. Pendapat. Kemudian untuk word, menjamin. Ya. Kemudian untuk backing, betul. Nah, dari pengisian klaim dan backing ini apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, untuk waktu pengerjaannya 15 menit dari sekarang. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, apakah klaim backingnya sudah selesai? Jadi bagian yang produksi argumen datatif sudah? Datanya sudah dimasukkan juga? Oke, baik. Jadi sekarang kita lanjut ke sesi argumentasi. Nah, jadi nanti setiap kelompok itu presentasi ke kelompok lainnya. Nanti kelompok yang dijelaskan oleh teman-temannya itu mengisi daftar yang ada di sini. Nah, jadi nanti ini kan ada beberapa pertanyaan. Nah, nanti kalian bisa menilai teman-temannya. Ini bisa di checklist nanti ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Kepada yang presentasi disilakan. Paling utama kita ucapkan semuanya dengan baik. Akan membuat laporan. Nah, jadi laporannya itu per individu. Nah, kalian mengerjakannya di rumah, nanti dikumpul untuk pertemuan selanjutnya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Adakah pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, Miss tutup untuk hari ini. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sudah kelas, disilahkan. Semua siap? Siap. Berdoa. Mulai. Beri salam. Waalaikumsalam
laju pembakaran itu 2 menit, sekitar 2 menit 43 detik. Dan untuk efisiensi atau ukurannya, saya mendapatkan ukuran sekitar 45 ml. Dan yang COH itu warnanya kuning kehijauan dan laju pembakaran itu sekitar 3 menit 19 detik. Lalu untuk ukuran efisiensinya itu berkisar 46. Dari penggunaan jenis katalis NaOH dan KOH itu lebih baik yang mana? Yang NaOH.